Halo kak, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara reroute boneka Barbie di bagian yang sisi ini. Lubangnya itu paling sulit yang ini ya untuk reroute karena kecil-kecil dan lubangnya itu kayak berjejeran gitu. Jadi kalau kalau susahnya itu bisa jadi ya ini antara lubang ini bisa menjadi satu lubang, padahal harusnya kan dua lubang tuh sebelumnya. Nah biasanya akan menjadi satu kalau emang reroute-nya itu salah. Itu ada tekniknya ya kak ya. Jadi walaupun lubang kecil ini pakai reroute ini tuh udah cukup, dan ini bisa kalian dapatkan di toko Shopee aku ya. Nih pertama-tama kita ambil rambutnya dulu secukupnya ya. Nah seperti ini. Nah kalau udah kita seperti ini kan, bagi dua seperti ini, taruh di ibu jari. Kita nggak perlu kayak lilit-lilit gitu biar membuat simpel, nggak perlu ya. Kita seperti ini aja langsung diginikan terus masukin di pala Barbie. Terus gimana Kak Theo, nanti kuat nggak sih? Nah untuk ngekuatinnya nanti di ending ya kak, kalau udah reroute ini semuanya udah full, terus di dalamnya itu dikasih lem tembak. Aku nanti akan bikin tutorial sekalian ya kalau di next video lah pokoknya gitu ya. Ini untuk cara reroute-nya di bagian tepinya ini yang paling susah, yang paling dikeluhkan bagi orang-orang gitu. Nih seperti biasa kita seperti ini kan ya, tuh ini nyangkut. Caranya itu kan ini lubang ya kak, jadi ini bisa dipencet gini biar makin lebar, tapi aku sih nggak perlu ya. Cukup saya masukkan posisinya tuh seperti ini. Jadi di ini kan kayak terbentuk kotak gitu ya di pengait benangnya. Aduh blur ya kak ya. Oh my god. Ya pokoknya ini posisinya seperti ini. Bercabangnya itu posisinya seperti ini. Jadi kita ini dimasukkan ini seperti gini. Jadi nggak langsung seperti ini terus gitu, nggak gitu ya. Jadi pas sudutnya itu dimasukkan pas lubang dulu. Kurang lebih seperti ini biar jelas. Fokus. Tuh ya. Ini dari sudut seperti ini. Kita lakukan di sini aja ya, yang jauh. Nah ini kita masukkan sudutnya dulu di lubang. Nah kalau udah kita tekan seperti ini, ditekan ke bawah sambil kayak memperlebar bagian ujungnya itu memperlebar. Nah kalau udah dilurusin seperti ini tegak, gitu dimasukkan. Tuh ya. Kita ulangi satu kali lagi ya kak. Bentar, untuk teorinya tuh sebenarnya mudah loh kak. Gini cara maksudnya tuh sudutnya dulu, sudutnya pas ininya ya, ini dimasukkan ke sini dulu. Nah kalau udah kita sambil tekan segini, ini masuk nih di lubang. Cuma kita sambil putar ini dulu ke atas gini ya, ditekan gini terus langsung plus gitu. Ini mudah. Kalau kita masukin gini langsung, mohon maaf nih, ini reroute nggak muat gitu kak ya. Nih ini nggak muat gitu, apalagi dimasukin sama benangnya. Bisa-bisa dua lubang itu bisa menjadi satu karena nggak muat itu tadi kan. Caranya itu cukup itu tadi, sudut kita masukin ke lubang reroute-nya dalam posisi seperti ini, terus sambil dimasukkan ditekan. Ini alat reroute-nya kita naikin lurus. Nah kalau udah lurus ya, kayak lurus tegak gini, kita dorong ke dalam. Nah itu baru bisa masuk dengan enak. Kita ulangi satu kali lagi dengan benang ya kak ya. Itu berlaku untuk reroute di bagian tengah-tengah juga ya kak. Dengan cara itu lubang yang kecil gitu bisa masuk alat reroute-nya ini gitu. Caranya cukup seperti ini ya, tanpa harus disimpul. Jadi nanti diperkuatnya itu setelah di lem, setelah semua selesai baru dilem pakai lem tembak ya kak. Nah ini satu kali lagi deh ya. Ini dimasukkan sudutnya seperti ini. Ini pas lubang nih kak, aku tekannya pas lubang. Nah ini ditekan sambil ditekan, terus kita putar, angkat sampai tegak lurus untuk reroute-nya, alat reroute-nya. Nah kalau udah tegak lurus kita masukin kak. Tuh ya, ini nggak nyangkut sama sekali. Beda ceritanya kalau dimasukin langsung tegak lurus gini ya, itu nyangkut, nggak muat. Tapi kalau seperti ini baru kesini terus masuk, nah itu baru muat. Kayak segitu aja ya videonya ya. Ini kebetulan aku reroute miliknya customer aku gak gitu. Jadi ini jasa reroute, minta bantuan untuk di reroute gitu ya. Cantik lah ya.
on proses kak ini kak. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya kak. Jadi ini pas lubang ini masukinnya tuh seperti ini. Aku ulangi satu kali lagi ya. Jadi ini pas sudutnya kan itu berbentuk Y ya. Nah ini berbentuk Y, berbentuk Y. Nah ini pas sudutnya ini kita masukin ke lubangnya dulu. Nah ke lubangnya dulu seperti ini. Nah kalau udah kita sambil tekan ke dalam ya. Terus ini alat rerootnya kita naikin sampai tegak lurus. Nah kalau udah seperti ini kita masukin kak. Itu nggak nyangkut gitu ya. Padahal ini lubangnya kecil, tapi kalau kita masukin langsung itu nyangkut kadangnya kak. Kadang nyangkut gitu, kadang nyangkut, ya kadang enggak gitu. Tapi kebanyakan nyangkut dan membuat jarumnya tuh gampang patah gitu. Untuk tekniknya seperti itu ya kak. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Pokoknya like itu yang paling penting deh. Teh ya. Nah jika proses rerootnya itu udah selesai, semua udah terpasang rambut, selanjutnya itu proses untuk memperkuat rambutnya dengan cara mengelem bagian dalamnya ya kak. Nah tutorial seperti itu nanti aku akan bikin video selanjutnya ya gitu. Jadi bisa biar kuat dan gak gampang rontok pastinya kak. Nah untuk lemnya itu menggunakan lem tembak. Jangan lupa untuk disimak dan ditonton selanjutnya ya kak gitu, biar paket komplit pastinya ya. Setelah reroot maka wajib untuk diperkuat menggunakan lem. Sesuai yang kalian tahu dari awal tadi ya, itu proses rerootnya kalau aku tuh nggak membuat simpel, jadi langsung masukin aja. Tapi itu dengan cara mengelem itu udah cukup memperkuat bagian dalam biar rambutnya itu kuat, nggak gampang rontok gitu kayak. Jangan lupa ditonton ya. Oke segitu aja videonya dari aku, semoga bermanfaat. Thank you so much kak, bye. Oh iya, kalian juga bisa tonton video yang lainnya karena video yang lainnya juga seru.